Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini, saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video kesaksian dari video yang diupload oleh Mu'alaf Center Ayah Sophia. Heboh satu rombongan keluarga masuk Islam. Setelah saya dengar videonya teman-teman, kok saya malah nggak percaya ya. Saya meragukan dan kayaknya ceritanya ini hanya di karang-karang saja. Bisa jadi dia Kristen, bisa jadi juga memang dia dulu Islam. Karena dari video tersebut tidak membuktikan dia sebagai orang Kristen ya, sungguh-sungguh ya. Mari kita simak videonya. Orang itu kalau mau untuk bersyahadat ya kan, itu kan bukan hal yang sederhana. Berpindah keyakinan itu kan ada gejolak hati yang luar biasa. Ini jadi enggak, nah itu. Ya, jadi di bagian pertama ini Ipung Atria mengajukan pertanyaan ya, untuk meminta ya supaya ibu tersebut memberikan jawaban, karena biasanya yang mau mu'alaf ini di dalam hatinya pasti tidak mudah. Dan di sampingnya ada Ustadz Kainama teman-teman, Ustadz yang sangat terkenal dengan kebohongannya. Orang seperti ini kalau sudah hadir, itu kita nggak boleh gampang saja percaya ya. Kita lanjut ya. Ibu kok mau akhirnya mengorbankan keyakinan lama? Udah saya pikir, sambil bawa keluarga, anak-anak semua, bagaimana itu? udah saya pikirkan udah lama sebetulnya gitu. Cuman kan ya gitu, saya bisa nggak kalau saya balik lagi, takutnya mempermainkan agama gitu. Ibu dulu Muslim? Muslim, kan nikahnya sama orang Kristen gitu. Bagaimana ceritanya ibu ini seorang muslimah ya, dulu muslimah, Dulu Muslim, terus masuk Kristen. Oke. Masuk Kristen diajak oleh suami. sebetulnya nggak terlalu diajak gitu kan. Cuman saya lihat udah ada anak-anak, bapaknya juga kita udah ikut ke Kristen, tapi bapaknya itu tidak mengajarkan ke anak-anaknya gitu. Gimana caranya nanti anak saya biar punya agama. Tadinya awalnya seperti itu gitu. Jadi saya bawa anak-anak ini ke gereja, tiap sekolah minggu saya ajak gitu. Setiap minggu saya ajak ke gereja itu bapaknya nggak pernah mau. Jadi setiap Natal pun nggak ada Natal di rumah kami gitu. Jadi percuma, kok agama kita sebenarnya apa? Itu anak juga mempertanyakan itu. Agama kita apa ya, Ma? Kok nggak pernah ada Natal, nggak pernah ada apa-apa di rumah kita? Tuh. Ya, jadi di bagian pertama ini setelah ditanya, ternyata ibu ini dulu adalah seorang Muslim, tapi karena menikah dan akhirnya mereka masuk gereja ya, dan mereka menjadi orang Kristen. Tapi kok selama mereka di dalam keluarga, tidak mungkin lah kalau suaminya Kristen menikah dengan seorang perempuan yang kalau dia punya latar belakang Islam, ketika menikah dan mau masuk Kristen, pastilah idealnya suami itu mengajak istrinya untuk ke gereja. Dan bukan hanya dia ya, tetapi juga anak-anaknya pasti akan ikut. Jadi kalau ada suami seperti itu, menurut saya orang Kristen seperti itu adalah orang Kristen yang keterlaluan ya. Hanya KTP saja Kristen, masa membiarkan isi rumah tangganya, keluarganya ndak bergereja. Itu kalau benar loh kesaksiannya. Tapi setelah saya lihat videonya teman-teman, anaknya yang paling besar ini loh. Anak yang paling besar ini kok malah seperti sedih dan menangis ya. Dan itu dilihat oleh adik kecilnya ini ya, yang perempuan. Kita lihat lagi ya. Udah gitu yang kita, pokoknya kalau kita lagi sedih-sedih juga, doa juga kayaknya nggak mau ke Tuhan Yesus nggak ada. Yang kita tonton malah Ustadz lagi kita buka di sosmed gitu. Jadi mau tanya-tanya lah, sama nggak berani sama yang lain, tanyanya sama suaminya ini yang semalam nelpon itu. Makanya saya minta tolong, bisa nggak kalau saya kembali lagi ke Muslim, karena takutnya saya dipikirnya mempermainkan agama. Jadi adik yang kecil ini teman-teman, dia nggak dengar apa kata mamanya ya. Dia menyelihat kakaknya, karena kakaknya matanya sudah berkaca-kaca, berair-air. Dia sedih dan dia tahu kalau kakaknya ini menangis ya. Karena saya di Kristen juga percuma, nggak ada di Dia kasih hati tahu saya sama nggak
teman gimana kakaknya sih, juga yang nggak adiknya meyakini laki-laki. banget gitu, nggak meyakini. Tetap doa saya, ya Allah, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, begitu terus yang saya sebut gitu. Jadi percuma lah, biar aja saya, makanya dia bilang yakin nggak gitu, jangan main-main, yakin 100%. Saya udah pikirin matang-matang, udah berapa lama ini, berapa bulan, tapi saya tahan sendiri gitu. Saya nggak berani ngomong sama anak-anak saya coba foto-foto pakai kerudung, saya coba terus, udah dikatain lah, mama apa sih kok pakai kerudung gitu kan, biarin mama mau login gitu. Tadinya anak ini juga nggak yakin gitu, saya yakinin terus tiap hari, saya yakinin, akhirnya ya udahlah ma gitu, tapi nggak boleh main-main ya, saya bilang iya. Nah kalau ini memang anak ini udah pengen dari kecil, udah minta peci, minta sarung. Yang mana ini namanya siapa? Tupa. Tupa pakai peci, pakai sarung dari kecil, bagaimana ceritanya? Udah ikut-ikut temennya ke pengajian, cuman karena ditolak. Kamu kan tahu Kristen, orang, ya? tahu orang Batak gitu kan, belum disunat nggak boleh ikut, nah nangis pulang gitu. Jadi ya udahlah, Doli mau masuk Islam biar disunat, iya mau, ya udah kita berangkat. Tiba-tiba abang ipar ini nyari-nyari di YouTube gitu, saya juga nggak tahu semalam. Saya udah minta dari kemarin carikan masjid yang ada di KM-nya, saya bilang saya mau minta diislamkan gitu. Iya. Sekarang belum pada bales, coba kita lihat YouTube, kata dia gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, saya bilang. Saya tanya dulu yang paling besar, kan namanya dia udah rajin ke gereja dulunya, gitu. Saya tanya, ya udah mah mau login, dia bilang. Mau pakai kerudungan juga, ya udah, saya bilang. Saya ajak lah. Beginilah kalau di dalam satu keluarga itu nggak ada yang pimpin ya, kepala keluarga yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Kok bisa ada seorang perempuan atau seorang istri yang dulu dia nggak percaya kepada Yesus, tapi dibiarkan begitu saja. Itu kalau kesaksiannya benar ya. Kalau saya menanggapi secara idealnya, tidak mungkinlah gereja juga bisa melepaskan begitu saja. Dia pasti akan dibimbing, diarahkan supaya dia boleh mengerti iman kekristenan itu seperti apa. Sehingga baik suami dan istri yang sudah percaya kepada Yesus bisa mengarahkan anak-anaknya. Tapi kalau orang tuanya nggak tahu arahnya kemana, ya jadinya seperti ini. Anak-anaknya tidak tahu mereka mau pergi kemana. Nah ini orang buta menuntun orang buta, jadinya masuk lubang ya, celaka ya. Kita lanjut ya. Sebetulnya ini juga nih taat ini, Kristennya taat. Tapi semalam saya tanya lagi, mau ikut Islam, tapi belikan aku kerudungan ya. Oh ya udah, dia bilang. Baik. Waktu dulu, alhamdulillah nih sebelumnya terima kasih Ustazah Maslahah, akhirnya sudah mengenakan jilbab semuanya cantik-cantik. Waduh. Dan Anda semua. Wah, saya pikir apa? Ternyata ini videonya dijeda, teman-teman, dipotong. Tadinya mereka belum pakai jilbab dan sekarang mereka pakai jilbab ya. Nah, kita mau dengarkan beberapa alasannya dan nanti saya akan luruskan ya. Pertama, pasrah total pada suami. Lanjut terus. Iya, tanpa memang dari sebelum nikah dulu, saya udah ikut-ikut ke gereja dulunya. Oke, sebelum nikah. Ikut kawan. Iya. Lanjut. Gitu. Jadi tanpa pengetahuan orang tua saya juga, saya udah pergi ke gereja. Oke. Awalnya gitu. Menikahnya Muslim. Oh. Jadi Katanya pas menikah masuk Kristen, tapi sekarang menikahnya kok pakai cara Muslim. Ya patutlah dia nggak diarahkan ke gereja karena menikahnya Muslim. ditipu. Oh, ya itu alur yang umum terjadi sejak dulu sampai sekarang. Iya. Begitu. Oh, ternyata katanya tipu, teman-teman. Ya, kita bawa ke masjid, kita apa gitu, disyaratin di masjid, tapi nggak ada di sholat gitu, dia nggak mau. Akhirnya pulang kampung, di kampung kita di Medan, gitu kan, saya lihat di Medan kok pula makin ini parah, gitu kan, kok nggak ada agamanya sama sekali. Jadi saya punya anak, saya bingung, gitu. Udah pergi ke gereja ya, jadi saya harus
apa sih, harus punya tujuan, saya bilang gitu. Sebentar, ibu muslimah, suami masuk Islam, bersyahadat, akad nikah secara Islam, kemudian waktu itu di tahun berapakah atau dapat berapa tahun dari usia pernikahan itu ibu terus kemudian diseret menjadi Kristen, ditipu menjadi Kristen itu? Ini SD ya, kalau nggak salah ya. Oh. Enggak, dari SD. Pulang kampung ke Medan 2010. Disuruh suami masuk Kristen? Sebetulnya enggak, tapi lingkupnya Kristen semua. Oke. Jadi kan Nggak disuruh masuk Kristen namanya karena ada kakak lingkungan. ipar apa semua, kita diajak gitu awalnya gitu. Jadi ya udah ikutin aja. Jadi Lama-lama lama-lama. Tapi saya nggak sholat, tapi saya pergi ke gereja. Jadi saya harus punya tujuan juga. Jadi suami saya juga udah gimana ya? Begini teman-teman ya, dia katanya dulu Islam ya, dan dia menikah dengan seorang laki-laki, kemungkinan besar orang Medan ya, saya tidak sebut sukunya. Lalu setelah mereka menikah, menikahnya itu dinikahkan dengan cara Islam. Loh, ini sekarang dia mau masuk Islam lagi karena alasannya waktu jadi menikah dengan seorang lelaki, mereka ke gereja dan mereka nggak tahu arah tujuannya. Sekarang balik lagi ke Islam. Arah tujuannya apakah sudah tahu atau sudah jelas? Kita bingung dengan orang seperti ini ya. Teman-teman bisa mendengarkan videonya secara utuh ya. Anda bisa menonton videonya dan saya juga sudah mendengarkan secara utuh. Dan ada pernyataan yang keliru yang saya dengarkan. Saya maklumi juga karena dia katanya dia nggak diajak ke gereja tapi dia sendiri yang datang ke gereja dan dia dibaptis. Dan dibaptis pun percik katanya. Dan dia katakan saya ke gereja itu ke gereja di sekolah minggu besar. Jadi ada pernyataan di dalam video tersebut, Anda bisa nonton videonya ya. Saya mungkin bisa tunjukkan saja supaya Anda bisa mengunjunginya. Heboh satu rombongan keluarga masuk Islam. Anda bisa mendengarkan videonya secara utuh di sini. Dan dia mengatakan dia masuk sekolah minggu, dia pergi ke gereja, dia masuk sekolah minggu besar. Mana ada kalau sudah orang tua masuk sekolah minggu besar. Omong kosong saja ya. Jadi kesaksiannya nggak benar teman-teman. Saya pikir waktu dia mau masuk Islam itu karena dia mendapatkan sesuatu hal yang paling penting, yang berharga. Jangan sampai engkau meninggalkan Yesus ya. Karena apa? Di dalam Yesus kita itu punya kepastian keselamatan. Itu yang penting. Bagaimana mungkin Anda sudah punya kepastian keselamatan dalam Yesus, lalu Anda mau meninggalkan Yesus, yang dimana iman yang baru Anda tidak tahu kemana Anda pergi setelah kematian. Tapi kita bersyukur karena di dalam Yesus itu kita ada jaminan dan kepastian keselamatan. Oleh karena itu, tetaplah setia ikut Yesus. Kiranya kesaksian ini boleh memberikan informasi sekaligus edukasi supaya kita juga boleh mendidik keluarga kita, supaya keluarga kita tetap ada di dalam Yesus. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Shalom.